Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fikram dengan NIM 220 903 501 111. Perkenalkan, saya Ahsanul Hakim Sam dengan NIM 220903502237. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf dengan NIM 220903502164. Baik, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, di dalam video kali ini kami akan membahas materi yaitu Filsafat Ilmu Manajemen berdasarkan 3 landasan. Baik, materi pertama yaitu Filsafat Ilmu Manajemen berdasarkan landasan ontologi yang akan dibawakan oleh Muhammad Yusuf, yaitu saya sendiri. Untuk materi yang kedua, ilmu manajemen berdasarkan landasan epistemologi yang akan dibawakan oleh Ahsanul Hakim Sam, yaitu saya sendiri. Baik, materi yang ketiga yaitu Filsafat Ilmu Manajemen berdasarkan landasan aksiologi yang akan dibawakan oleh Muhammad Haikal Fikram, yaitu saya sendiri. Filsafat ilmu berdasarkan landasan ontologi menjelaskan objek apa yang ditelaah dalam ilmu manajemen dan bagaimana wujud dari objek tersebut. Dalam ilmu manajemen, setiap objek ini berwujud sebagai suatu yang mendasarkan munculnya konsep manajemen. Setiap objek yang diteliti ada 10. Yang pertama itu adalah aset. Aset adalah tugas mengenai kumpulan sumber daya baik fisik, keuangan, atau mental yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Nah, yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah putusan yang harus dibuat manajer guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga, ada perencanaan. Perencanaan adalah serangkaian prosedur yang dilakukan guna menentukan tujuan-tujuan, strategi, dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Yang keempat, struktur organisasi adalah bagaimana peran dan tugas-tugas berbeda dalam suatu organisasi dapat terorganisasi dengan sempurna. Yang kelima, sistem informasi adalah cara untuk membangun, mendapatkan, mengolah, dan menyimpan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yang keenam ada sumber daya manusia. SDM adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan suatu kinerja dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi mereka. Yang ketujuh, pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan adalah situasi di luar organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil. Yang kedelapan, ada perubahan dan adaptasi. Sebuah proses berturut-turut dengan memperhalus, menyesuaikan, dan meningkatkan struktur, sifat, dan bunga organisasi. Yang kesembilan, keputusan. Keputusan adalah proses di mana manajer memilih suatu tindakan untuk diterapkan dengan suatu tujuan di mata. Nah, yang terakhir yang ke-10, transaksi proses. Transaksi proses adalah kegiatan rutin yang terjadi secara berkala untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan filsafat ilmu manajemen berdasarkan landasan epistemologi. Menjelaskan bagaimana prosedur atau proses manajemen atau pengaturan pengelolaan dan pengendalian dan bagaimana ilmu manajemen itu dikembangkan. Dasar epistemologi manajemen adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan metode ilmiah untuk menganalisa pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, dan organisasi usaha. Ilmu manajemen didasarkan pada konsep empirisme, pengalaman, dan pengujian. Perilaku organisasional menjelaskan cara kerja yang efisien dalam struktur manajemen dan pengetahuan, negosiasi, atau membantu menyelesaikan konflik dalam organisasi. Manajemen menggunakan 3 prosedur utama untuk menangani informasi, kegiatan, dan sumber daya organisasi. Yang pertama, pengaturan. Manajemen menetapkan tujuan dan besaran, menilai dampaknya, dan menemukan solusi terbaik untuk mencapai tujuan. Proses ini melibatkan perencanaan, pemilihan tujuan, studi kelayakan, analisis risiko, dan menemukan solusi terbaik. Yang kedua, pengelolaan. Setelah tujuan dan kebijakan diambil, manajemen mengelola sumber daya,
kegiatan, dan komunikasi masyarakat dalam organisasi. Proses ini mengikuti langkah pengorganisasian, staf, sistem informasi manajemen, teknologi informasi, manajemen operasional, kebijakan produksi, manajemen biaya, penghematan biaya, dan perangkat keras. Yang ketiga, pengendalian. Manajemen menggunakan laporan kinerja dan penilaian untuk mengevaluasi laba dan rugi, kualitas produk, dan efisiensi serta efektivitas. Proses ini menggunakan laporan keuangan, standar biaya, budaya organisasi, dan teknologi informasi. Ilmu manajemen dikembangkan melalui diskusi di antara para ahli, berbagai penelitian, dan berbagai model asumsi hipotesis tentang sistem manajemen. Pemahaman ilmu biasanya dieksplorasi melalui pengertian sifat universal manajemen, karakteristik manajemen, dan konsep perusahaan, berbagi teori, strategi, metode, dan praktik memungkinkan manajer untuk menyesuaikan dan meningkatkan produktivitas pada organisasi. Baik, materi yang ketiga yaitu filsafat ilmu manajemen berdasarkan landasan aksiologi. Menjelaskan apa saja manfaat ilmu manajemen dalam praktik manajemen, mengapa harus dipelajari dan dimengerti oleh calon manajer dan wirausahawan. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai-nilai di mana seseorang atau sekelompok mencari standar dan batasan untuk bertindak. Dalam praktik manajemen, manfaat yang dapat ditarik dari aksiologi adalah berbagai nilai inheren atau kegiatan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan produktivitas para pekerja. Oleh karena itu, nilai terpenting yang wirausahawan dan calon manajer harus memahami lebih dalam adalah yang pertama yaitu kesadaran terhadap nilai. Ilmu manajemen membantu seseorang untuk mengetahui bahwa ada nilai-nilai di balik semua pengambilan keputusan. Memahami nilai-nilai ini membantu para pekerja untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu. Yang kedua ada tanggung jawab. Menjalankan tugas manajerial bertanggung jawab atas pembuatan keputusan dan pimpinan yang akan memengaruhi aliran proses manajemen. Memahami perspektif aksiologi bisa membantu manajer dan wirausahawan untuk mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai yang relevan dalam bisnis mereka. Yang ketiga, integritas. Sikap positif yang diambil saat menghadapi tekanan dari luar dan dalam organisasi diperlukan untuk mempertahankan integritas tertinggi saat mengambil keputusan. Ilmu manajemen membantu seseorang untuk memahami pentingnya untuk membuat keputusan yang telah diperiksa secara serius dan ditekankan pada integritas diri. Yang keempat yaitu kemampuan memimpin dan bernegosiasi. Berdasarkan aksiologi, ilmu manajemen mengajarkan seseorang cara memimpin dan bernegosiasi dengan baik dengan menanamkan karakter terbaik moral, nilai etika, tanggung jawab, komunikasi, manajemen waktu, dan lainnya. Itulah beberapa manfaat ilmu manajemen yang harus dipelajari dan dimengerti oleh calon manajer dan wirausahawan untuk mencapai tujuan bisnis yang akan diinginkan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami materi tentang filsafat ilmu manajemen. Sebelum mengakhiri video ini, Aristoteles pernah berkata, tidak ada seorang yang jenius tanpa pemikiran yang gila. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.